Silakan Baik, Bapak Ibu. dimulai. Oke, siap. Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati narasumber Bapak Muklis Isnaini, SH. Beliau adalah suhu senior dalam dunia pengadaan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PPJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpah rahmat dan anugerahnya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PPJ dengan materi penyelesaian hutang pembayaran kontrak pada hari ini Jumat 30 Juni 2023 bertempat di depan gadget Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu hadirin, sekarang marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kelimpahan anugerahnya. Berdoa, disilakan. Selesai. Baik, sebelumnya kami sampaikan ada 24 partisipan dalam acara ini. Kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Peserta diharapkan mengisi link daftar hadir atau post-test yang akan dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download seperti yang tertera di room chat. Baik Bapak Ibu, kita langsung pada pemaparan materi dari Bapak M. Muklis Isnaini SH. Beliau adalah Kepala Bagian UKPPJ Kota Kediri dan juga salah satu suhu ternama yang telah malang melintang di jagat pengadaan. Mohon maaf Bapak, bukan malang melintang ya Pak, Kediri melintang ya Pak ya. Baik, kepada beliau disilakan. Baik, makasih Bu Teril, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bisa bertemu lagi nih Bapak Ibu di hari raya, suasana hari raya Idul Adha. Ya, kami menyampaikan selamat hari raya Idul Adha. Semoga semangat pengorbanan dan ketulusan menjadi berkah di hari raya Idul Adha ini. Yang saya hormati Pak Muji Santosa Training Consulting, Bu Teresia dari UKPPJ Kota Malang. Nah, beliau ini senior atau sesepuh lah, kalau bukan dikatakan senior, sesepuh saya. Gitu. Dan yang terhormati Bapak Ibu semuanya, luar biasa nih, ya kan, di hari cuti bersama ini. Saya yakin pasti Bapak Ibu ini ada yang mungkin di jalan, hati-hati Bapak Ibu, tetap konsentrasi ya di dalam perjalanan. Sehat selalu, semoga selamat sampai tujuan. Untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba diskusi sih Bapak Ibu terkait dengan penyelesaian hutang pembayaran kontrak tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya nanti kita juga akan tidak sebatas hutang saja gitu kan, juga bagaimana untuk penyelesaian jika terjadi pemberian kesempatan, jika terjadi perpanjangan. Nah, ini apa yang harus dilakukan gitu kan. Baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, yang pastinya kita di dalam melaksanakan pengadaan barang jasa ini pasti kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh anggaran yang kita kelola. Gitu. Yang secara umum waktu biasanya 1 tahun anggaran gitu kan, yang kecuali memang itu kontrak tahun jamak ya. Secara umum biasanya dibatasi oleh waktu 1 tahun anggaran gitu kan, 1 tahun pelaporan gitu kan. Nah kemudian juga anggaran belanja juga dibatasi gitu kan.
dengan anggaran yang sudah ditetapkan yang dikelola. Nah, ini sebagaimana juga menjadi tugas dan kewenangannya dari pengguna anggaran, diantaranya itu mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ya, jadi manakala anggarannya tidak tersedia terus tiba-tiba harus utang. Nah, ini kan ya tidak dimungkinkan, atau kontrak ditandatangani sebelum ada anggaran. Nah, ini kan ya. Nah, ini sebagaimana PPK dilarang mengenakan ikatan perjanjian atau penandatangan kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan dibiayai APBN APBD. Nah, hal-hal seperti itu, keterbatasan waktu, keterbatasan proses, nah mungkin dimungkinkan akan muncullah sebuah hutang di dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu semuanya, karena saya dari pemerintah daerah ya, kemungkinan saya akan mengupas terkait dengan APBD, tetapi kemarin juga saya sudah diskusi dengan suhu saya, Bang Mandar. Coba kalau dengan APBN sebenarnya sih tidak ada masalah gitu kan. Kalau dari beliau nggak ada utang itu di APBN gitu kan. Nah, tapi kalau memang di APBD itu muncul lah ketentuan apa itu terkait dengan utang gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu dapat lihat di regulasinya, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknisnya, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Biasanya PMDN yang nomor 3 ini setiap tahun biasanya diterbitkan nih sama Kemendagri ya untuk penyusunan pedoman penyusunan anggaran pendapatan di tahun selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat apa sih utang kepada pihak ketiga di sini, yaitu pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Nah, ini adalah apabila sudah barang jasa sudah bisa dimanfaatkan, diserah terimakan, nah itu akan muncullah sebuah kewajiban utang gitu kan, apabila itu belum terbayarkan. Nah, bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi visi kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. Nah, kewajiban di sini adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jadi utang itu merupakan sebuah kewajiban gitu kan dari pemerintah, sehingga akan mempengaruhi sumber daya ekonomi dari pemerintah itu. Kalau di peraturan pemerintah Bapak Ibu PP 12 itu disebutkan utang daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Nah, jadi karena akibat dari kontrak ini pun juga bisa menimbulkan hutang gitu kan. Nah, jadi nanti akan kita diskusikan bagaimana sih menyikapi terkait dengan hutang tersebut. Apakah ini masuk ke dalam ranah hutang ataukah ini memang bukan ranah hutang gitu kan? Dan bagaimana harus yang dilakukan gitu kan? Apakah cukup dengan perubahan penjabaran APBD dengan menggunakan silpa, ataukah yang sering terjadi, saya sering sekali mendengarkan harus melalui proses pengadilan. Nah, berapa panjangnya proses itu kan harus dilalui. Dan jadi di regulasi ini sudah sangat jelas diatur terkait dengan bagaimana menyikapi, bagaimana melakukan pembayaran terkait dengan hutang. Ya, Bapak Ibu semuanya, di PP 12 terkait dengan keuangan daerah, di sini mengatur, nah di antaranya adalah kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Nah, ini sebagai regulasi, sebagai tata kelolanya bagaimana terkait dengan ini nanti membayar tagihan pihak ketiga ya, yang terutama ulah utang terkait dengan kontrak. Kemudian di pasal 155-nya di PP 12 di sana diatur ini Bapak Ibu. Bagaimana silpa ini bisa digunakan, silpa tahun sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Berarti apa? Untuk mendanai, diantaranya mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya. Kalau Bapak Ibu, kalau pekerjaan ini sudah selesai di tahun sebelumnya dan belum sempat terbayar,
berarti ini akan muncul hutang. Tidak akan mungkin di tahun sebelumnya, di tahun selanjutnya itu anggaran sudah ada gitu. Makanya silpa ini bisa digunakan untuk mendanai kewajiban tersebut. Jadi manakala anggaran ini sudah tersedia, nah ini jadi aneh gitu kan. Jadi sudah tahu bahwa ini akan terjadi dan itu akan dianggarkan. Nah, jadi manakala misalkan pekerjaan yang tahun sebelumnya itu ternyata sudah selesai di akhir tahun, manakala ada misalkan ada sesuatu sehingga belum terjadi pembayaran, nah maka ini akan muncul sebuah utang gitu kan. Nah ini tidak bisa diprediksikan dan tidak mungkin dianggarkan di tahun selanjutnya gitu kan. Nah, ini pasti anggaran ini belum tersedia. Nah, kemudian di Permendagri 77, Bapak Ibu, ini adalah pedoman teknisnya dari PP 12 terkait dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ya, Permendagri 77. Ini juga mengatur pedoman terkait dengan bagaimana teknis terkait dengan kekayaan daerah dan utang daerah. Nah, ini juga diatur bagaimana cara nantinya menyelesaikan terkait dengan tagihan utang tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini mengingatkan, ini kita saling mengingatkan bahwa amanat dari Permendagri 77 tahun 2020 gitu kan di pasal 3 ini bahwa pemerintah daerah ini seharusnya menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dan ada 4 perkada yang harus diatur. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, perkada yang mengatur mengenai analisis standar biaya. Nah, ini harusnya sudah ada ya di tahun 2023 karena harusnya ditetapkan paling lama tahun 2022 gitu kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di Permendagri 77 di situ juga disampaikan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna anggaran ini mempunyai tugas mengelola utang. Ya, mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Jadi ini menjadi kewenangannya pengguna anggaran untuk mengelola mana-mana pekerjaan yang memang menjadi beban utang, menjadi kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dilakukan pembayaran. Nah, ini adalah menjadi tugasnya dari pengguna anggaran. Kemudian dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, UOBK, ya, UOBK di sini adalah rumah sakit umum daerah biasanya. Di sini KPA mempunyai tugas mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Jadi misalkan ada satu SKPD yang kepala bidangnya misalkan sebagai KPA aja, bukan tanggung jawab KPA untuk mengelola utang itu menjadi tanggung jawabnya pengguna anggaran. Tapi manakala ada UOBK, unit organisasi bersifat khusus, yaitu rumah sakit umum biasanya, maka yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan utang rumah sakit itu UOBK tersebut adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi manakala ada KPA misalkan di unit SKPD, di dalam SKPD itu bukan kewenangannya KPA tersebut, itu akan menjadi kewenangannya pengguna anggaran. Nah, mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain ini diantaranya akibat apa, Bapak Ibu? Akibat pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi pekerjaan ini dilakukan sudah selesai, sudah dilakukan serah terima. Tetapi manakala mau dilakukan pembayaran, mungkin ternyata ada kendala, misalkan ada keterlambatan, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran. Nah, ini akan muncul menjadi hutang, gitu kan, hutang yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Kemudian hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan. Nah, ini apakah ini juga ada diskusi yang menarik gitu kan? Apakah pekerjaan dengan diberikan kesempatan ini juga akan menimbulkan hutang gitu kan? Nah, padahal hutang itu kan di tahun sebelumnya dan itu belum dilakukan pembayaran. Nah, dan sudah dilakukan serah terima. Sedangkan kalau pekerjaan melewati tahun anggaran, pekerjaan ini belum dilakukan serah terima. Nah, kemudian akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah gitu ya. Kemudian kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kewajiban utang kepada pihak lain yang harus dikelola oleh PA atau KPA di UOBK. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran atas ikatan perjanjian kontrak perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
dapat terjadi akibat, nah ini Bapak Ibu tadi. Jadi karena keterlambatan pembayaran pekerjaan yang telah selesai 100% pada tahun berkenaan. Nah, jadi karena pekerjaan ini sudah ada serah terima di tahun sebelumnya, tetapi terlambat untuk dilakukan pembayaran. Kemudian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa. Kemudian keadaan force majeure nih, keadaan di luar kendali pemerintah, para pihak penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, yang sudah ingkrah, sudah tidak ada upaya hukum lagi. Nah ini perikatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dari ketentuan di atas tadi, ada 4 hal ini tadi yang bisa masuk ke dalam ketentuan hutang. Nah, bagaimana pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan? Nah, jadi pekerjaan sudah selesai, sudah dilakukan serah terima, tetapi belum dilakukan pembayaran. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Yaitu melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Jadi tidak lagi menunggu APBD perubahan. Silakan dilakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD, gitu kan. Nah, kemudian pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program kegiatan dan subkegiatan secara kode rekening yang berkenaan, ya, sesuai dengan pekerjaan yang tersebut. Kemudian mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Jadi kalau memang pekerjaan sudah selesai, itu bisa saja tanpa menunggu APBD perubahan dilakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Kemudian disampaikan, diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Demikian juga kalau pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa. Nah, ini juga sama prosesnya seperti yang tadi. Nah, bagaimana jika pelaksanaan pekerjaan pembayaran atas keadaan di luar kendali karena kondisi force majeure? Force majeure sesuai peraturan undang-undangan yang dilakukan adalah Kepala SKPD meneliti. Nah, ini harus dilakukan penelitian ya. Apakah sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia, bukan karena kesalahan penyedia. Nah, karena memang kondisi-kondisi force majeure, ya, kondisi-kondisi keadaan kahar yang di luar pemerintah daerah, kendali pemerintah daerah, di luar PPK, di luar penyedia, maka kepala daerah harus menetapkan keadaan ini menjadi keadaan kahar sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, misal saja kayak kemarin kondisi-kondisi COVID nih, ini bisa akhirnya ditetapkan oleh kondisi force majeure ya untuk keadaan tersebut. Kemudian melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Nah, ini sama dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran. Pembayaran atas kewajiban sama subkegiatan secara kode rekening berkenaan, kemudian pastinya dilakukan pengesahan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Yang pastinya DPA itu sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran. Kemudian pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait dengan keputusan yang pengadilan sudah ingkrah. Nah, ini yang pastinya Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD, melakukan perubahan perkada, penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Perda Perubahan, pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program kegiatan kode rekening berkenaan, kemudian DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Nah, Bapak Ibu, untuk 4 hal tadi di dalam proses melaksanakannya, ya kan, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembayaran atas ikatan yang 4 hal tadi, perjanjian, kontrak, perikatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran harus dilakukan review terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, APIP melakukan review terkait dengan proses-proses tadi, sehingga dasar review APIP itu
digunakan untuk pengajuan, untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Nah, Bapak Ibu yang perlu harusnya ini digarisbawahi yang saya bold ini, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah. Nah, ini harusnya pemerintah daerah di sini harus punya regulasi yang mengatur terkait dengan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran. Nah, kalau di APBN biasanya peraturan Menteri Keuangan yang sudah mengatur setiap tahunnya. Ya, kemudian Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, sangat dimungkinkan keadaan-keadaan kewajiban dari pemerintah tadi, yang diantaranya adalah hutang tadi, itu bisa dibayarkan melalui silpa tahun anggaran sebelumnya. Ya, harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Nah, ini jadi ada keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Nah, ini dapat berupa menandai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya. Yang saya sampaikan tadi, diantaranya, nah ini tadi yang di bawah, menandai kewajiban apa saja itu tadi, untuk bisa menggunakan silpa tahun sebelumnya, pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi pekerjaan ini sudah selesai di tahun anggaran sebelumnya, dan sudah ada serah terimanya, tapi ada keterlambatan untuk dilakukan pembayaran. Nah, silakan bisa memanfaatkan silpa dari tahun anggaran sebelumnya, atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Jadi ada dua hal ini tadi Bapak Ibu yang bisa menggunakan silpa tahun anggaran sebelumnya untuk mendanai kewajiban pemerintah, diantaranya hutang itu tadi, yaitu pekerjaan yang telah selesai sama akibat putusan pengadilan. Jadi penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan atau RKA SKPD. Jadi untuk dua hal ini tidak perlu harus menunggu APBD perubahan, gitu kan. Jadi bisa saja memanfaatkan silpa karena yang pastinya pekerjaan sudah selesai, tetapi pembayaran itu kan juga belum dilakukan, anggaran itu kan masih menjadi silpa. Nah, ini bisa dilakukan untuk pembayaran di tahun berikutnya untuk dua hal itu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu ini Permendagri juga mengeluarkan terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ya, pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di daerah. Setiap tahunnya Permendagri juga mengeluarkan itu. Nah, yang terakhir ini adalah yang kemarin di 84 tahun 2022. Nah, penyusunan perubahan APBD ini juga perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi, nah ini diantaranya yang C ini, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Nah, ini juga menekankan apa yang diatur di dalam Permendagri 77 tadi. Nah, secara pengaturannya juga sama ini Bapak Ibu tadi yang disampaikan. Jadi ini mempertegas bahwa keadaan yang menyebabkan silpa tadi mendanai kewajiban pemerintah yang belum tersedia anggarannya pasti belum tersedia, ya kan? Kemudian, nah apa saja pekerjaannya? Pekerjaan yang telah selesai sama akibat putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Nah, pekerjaan yang sudah selesai ini, yang dimaksud pekerjaan yang sudah selesai ini apa Bapak Ibu? Yaitu pekerjaan yang merupakan pekerjaan telah ada berita acara serah terimanya, namun belum dilakukan pembayaran. Jadi pekerjaan di tahun sebelumnya sudah selesai, sudah diserah terimakan, tetapi mungkin ada keterlambatan atau belum sempat dilakukan pembayaran. Nah, ini. Kemudian penganggaran atas pekerjaan telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kode rekening berkenaan. Nah, kemudian penganggaran atas akibat putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah, dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Nah, bagaimana tata cara penganggaran, penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, terlebih dahulu melakukan perubahan atas perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya dan diberitahukan. Jadi tidak harus menunggu perubahan APBD perubahan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya. Nah, jadi dua hal tadi yang secara hutang dan bisa dilakukan melalui silpa di tahun sebelumnya. Nah, bagaimana terkait dengan pembayaran atas pekerjaan akibat pemberian kesempatan? Bagaimana pembayaran terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan? Nah ini Bapak Ibu, dua hal ini
belum bisa dianggarkan dari mengambil silpa di tahun sebelumnya. Nah, karena dua hal tadi yang dimungkinkan, baik di Permendagri 77 maupun di Permendagri 84, yang dimungkinkan menggunakan silpa di tahun sebelumnya untuk dilakukan pembayaran, ya kan, untuk pekerjaan yang sudah selesai sama akibat putusan pengadilan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana pembayarannya, yang pastinya pasti akan menunggu di APBD perubahan. Nah, di Permendagri 77 tadi mengatur bagaimana terkait dengan regulasi pekerjaan yang apabila melampaui tahun anggaran. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di Perpres 16 tahun 2018, Bapak Ibu, di sini juga diatur nih terkait dengan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau di APBN sudah setiap tahun akan diatur gitu. Bagaimana di APBD ini, mohon maaf saya kok belum bisa menemukan itu kan. Nah, alangkah lebih baiknya hal-hal seperti ini juga di lebih detail ya diatur di pemerintah daerah gitu kan, sehingga lebih memperjelas, sehingga sebagai pedoman dari teman-teman di pelaku pengadaan di lapangan. Nah, kalau melihat contoh ini di tempatnya Cak Mustafa ya, dulu itu di Peraturan Gubernur di Jawa Timur. Di sini juga mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada akhir tahun anggaran. Kemudian di Surabaya penyelesaian pekerjaan konstruksi dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2012. Nah, ini hal-hal yang oleh pemerintah daerah ini diatur gitu, sehingga akan memperjelas bagaimana upaya yang harus dilakukan PPK, bagaimana upaya oleh PA dalam nanti melakukan pembayaran, melakukan penganggaran. Nah, ini harusnya juga diakomodir di dalam sebuah peraturan kepala daerah gitu kan, sehingga memperjelas hal-hal tersebut. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, mungkin bisa didiskusikan. Tadi sempat saya diskusi dengan Cak Mustafa. Gitu. Sebenarnya poin 9 yang terkait dengan pengajuan permintaan pemain SS pengadaan barang jasa ini, di poin 9 ini jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD, jaminan pembayaran. Nah, ini kalau mungkin di pemerintah daerah ini masih belum ini ya, belum umum gitu. Tapi kalau di APBN ini sudah hal yang setiap tahun dilakukan gitu kan. Karena biasanya untuk menjamin pekerjaan-pekerjaan yang selesainya melewati ketentuan terkait dengan pembayaran di akhir tahun gitu kan, biasanya dijamin dengan jaminan pembayaran, dan biasanya jaminan pembayaran ini berlaku sampai dengan 31 Desember gitu kan, jangka waktu untuk jaminan pembayaran. Dan jadi jaminan pembayaran ini menjamin terkait dengan progres yang belum terselesaikan gitu, sehingga penyedia bisa dibayar 100% tapi dengan menyerahkan jaminan pembayaran. Nah, ini menarik Bapak Ibu, di 2 kali PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya, pastinya PMK di APBN, di KL, itu karena ada kondisi COVID, itu jaminan pembayaran itu bisa melewati tahun anggaran. Ini jaminan pembayaran ini bisa melewati tahun anggaran. Nah, tetapi harusnya memang secara umum jaminan pembayaran ini ya hanya karena kontrak kita adalah kontrak, misalnya kontrak tahun tunggal ya, penyelesaiannya adalah di tahun tunggal, harusnya memang jaminan pembayaran itu untuk menjamin, karena apabila progres sampai dengan akhir tahun itu belum 100% gitu. Tapi itu menarik gitu kan, ada di dua hal, karena kondisi COVID itu tadi, ternyata jaminan pembayaran itu bisa melewati tahun anggaran, bisa mengcover sampai melewati tahun anggaran. Nah, misalkan gitu kan, kondisi pemberian kesempatan, kondisi perpanjangan, mungkin nggak ini sebenarnya harus bisa di-cover dengan jaminan pembayaran gitu. Nah, ini menarik untuk menjadi bahan diskusi gitu. Kalau hal seperti itu mungkin bisa gitu kan melewati tahun anggaran, jadi tidak repot lagi harus penganggaran di tahun berikutnya gitu kan. Dan penyedia juga bisa segera untuk bisa kalau sudah selesai, dan bisa juga untuk tidak ada lagi menunggu proses pembayaran mungkin di APBD perubahan misalnya, atau yang masih kehati-hatian kadang juga masih harus menunggu putusan pengadilan. Nah, ini menarik mungkin untuk didiskusikan ya Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan APBN, Bapak Ibu, yang pastinya APBN ini sudah sangat ini ya, lengkap ya, mengatur terkait dengan regulasinya. Kalau terkait dengan utang, kayaknya saya tidak melihat utang ya di regulasi APBN. Yang ada itu adalah
penyelesaian ini ya, tunggakan atau apa itu ya. Nah itu ini sudah jelas diatur di Peraturan PMK 194/2014, kemudian dirubah 243/2015, kemudian Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi coronavirus. Nah ini di ketentuan ini Bapak Ibu bisa melihat nih bahwa jaminan pembayaran itu bisa melewati tahun anggaran. Mungkin karena apa? Karena kalau lihat di klausul ini memang ya, ini tidak umum ya. Kalau secara umum yang biasa-biasa di tahun sebelumnya itu hanya sebatas sampai dengan akhir tahun anggaran gitu kan. Nah, tapi kembali lagi ini dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi coronavirus. Tetapi kemarin sudah terbit ya Bapak Ibu bahwa masa pandemi coronavirus sudah selesai gitu kan, sudah dianggap selesai lah terkait dengan pandemi tersebut. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tentang tata cara revisi anggaran. Nah, kalau Bapak Ibu kalau dilihat di sini jadi tunggakan itu untuk menyelesaikan pembayaran itu bisa pekerjaan yang sudah selesai atau pekerjaan yang memang belum selesai melewati tahun anggaran. Nah, ini penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, kan? Kemudian menyerahkan hasil pekerjaan, kemudian kan akan dilakukan oleh Satker hasil pekerjaan diuji nih terkait dengan permintaan pembayaran. Kalau memang sudah sesuai, maka dicek ketersediaan dana. Apakah dananya itu sudah tersedia, kan? Maka proses pembuatan SPP, SPM, nah sampai dengan rekening disampaikan ke KPPN, rekening penyedia. Nah, kemudian bagaimana jika ini tidak tersedia, maka dilakukan revisi DIPA, kewenangan revisi. Dan revisi ini melibatkan, dilihat dari besaran tunggakan, melibatkan kalau sampai dengan 200 juta dengan pernyataan kuasa pengguna anggaran, 200 juta sampai dengan 2M, verifikasi review APIP, kemudian di atas 2M, verifikasi audit oleh BPKP. Nah, kalau di APBD tadi cukup dilakukan APIP tadi ya Bapak Ibu, tidak ada secara spesifik mengatur terkait dengan besaran ini harus dilakukan oleh siapa. Nah, ini di KL diatur sudah sangat jelas. Nah, kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah yang mengalami tunda bayar tunggakan dalam artian pekerjaan telah selesai. Nah, ini yang pastinya yang dilakukan pengajuan, dilakukan revisi, dilakukan review tadi pastinya pekerjaan yang karena ada tunda bayar atau tunggakan dan pekerjaan itu sudah selesai dan serah terimakan. Nah, kegiatan yang sudah selesai dapat berupa pekerjaan telah selesai per 31 Desember tahun sebelumnya, namun belum dilakukan pembayaran seluruhnya atau sebagian, maupun pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme Permenq nomor 243/2015. Nah, kegiatan yang dilakukan review bukan merupakan pekerjaan bahan prestasi, kegiatan terindikasi KKN dan atau sedang ditangani APH. Nah, ini yang dilakukan gitu kan. Tetapi kalau kami di daerah sih walaupun itu karena ini APBN ya Bapak Ibu, kalau di APBD kami mencoba di prinsip kehati-hatian. Jadi kalau pekerjaan karena one prestasi ya kami memintakan APIP nih untuk melakukan review atau bahkan mungkin audit ya terkait dengan pekerjaan dari penyedia itu dan berapa yang seharusnya dibayar gitu kan. Nah, itu sebagai prinsip kehati-hatian kalau kami di APBD. Nah, kemudian di Peraturan Menteri Keuangan 199/2021 di sini dalam hal tunggakan sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, usulan revisi anggaran dapat menggunakan hasil audit gitu kan tanpa harus yang berwenang tersebut sebagai dokumen pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil verifikasi. Jadi tidak perlu harus dilakukan review oleh APIP atau surat pernyataan dari KPA. Dalam hal terdapat perbedaan angka antara tunggakan yang tercantum dalam halaman 4D DIPA dengan hasil verifikasi audit, maka angka yang digunakan adalah angka hasil verifikasi audit. Nah, itu hanya sepintas terkait dengan di APBN. Saya kira di APBN sangat clear sekali. Yang sangat saya temukan permasalahan-permasalahan itu biasanya di APBD ya Bapak Ibu. Karena mungkin kehati-hatian dari pemerintah daerah menyikapi terkait dengan bagaimana pembayaran, karena dikhawatirkan nanti akan ada indikasi kerugian negara, ada kelebihan pembayaran, jadi sangat hati-hati sekali.
Sehingga kadang-kadang untuk menyelesaikan pembayaran terkait dengan hutang, pembayaran pekerjaan yang melewati tahun anggaran, baik pemberian kesempatan, perpanjangan, kadang-kadang harus diajukan ke pengadilan. Nah, padahal sudah diatur di regulasi di Permendagri 77, di Permendagri 84 sudah sangat clear apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyikapi tersebut. Mungkin cukup itu, saya kira materi tidak banyak ya. Mungkin kita bisa diskusi masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk memperjelas, melengkapi materi pada hari ini. Saya kembalikan Bu Teril. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas presentasi materinya pada siang hari ini. Padat, jelas, berisi ya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah akan mengajukan pertanyaan. Ya, ini kok Bapak Mustafa duluan ya. Silakan Pak Mustafa. Oke. Suara saya terdengar, Bu Taril? Kelihatan, Cak, kumisnya. Ya wes, oke. Langsung ya Bu Taril ya? Besok, Cak. Oke. Habis hari raya. Oke, Pak. Bagaimana jika terjadi seperti ini, Pak? Kan itu dimungkinkan terjadi dan itu juga pernah terjadi. Paket pekerjaan ini sudah berjalan, Pak Muklis. Sudah tender, paket konstruksi ini sudah berjalan. Ya, karena sesuatu kelengahan, rupanya pada saat terjadi revisi anggaran, itu lupa. Paket ini sudah berjalan separuh, tapi lupa dinolkan. Itu kan bisa terjadi. Itu dan real terjadi itu, Pak. Ada terjadi seperti itu di suatu daerah. Nah, apa yang dilakukan oleh BPK atau KPA ataupun PA untuk menyikapi itu? Apakah sementara ini dihentikan dulu pekerjaannya sambil nunggu nanti revisi anggaran otomatis setelah anggaran tersedia, atau tetap lanjut dulu pekerjaannya? Karena ini sudah separuh jalan tapi anggarannya dinolkan, sementara untuk usulan PAPBD juga sudah lewat gitu Pak Muglis. Ini apa solusinya? Apa ini juga termasuk hutang negara, apa termasuk hutang yang harus diselesaikan. Nah, pekerjaannya apa tetap berjalan dulu, baru tahun depan diusulkan untuk tunggakannya kepada si penyedia. Terus yang kedua, apa namanya? Jika terjadi pemberian kesempatan, Pak Muklis, pemberian kesempatan yang melewati batas akhir tahun anggaran, otomatis harusnya kan dianggarkan ya Pak Muklis ya, dianggarkan di perubahan. Tapi itu lalai juga Pak Muklis. Lalai juga itu ya macam-macam kan ya yang mengusulkan biasanya Pak Muklis. PPK itu tidak dilibatkan. Ini yang terjadi ya kebanyakan ya. Kebanyakan PPK itu tidak dilibatkan di perencanaan. Ya tahu-tahu diputusi sendiri oleh bagian perencanaan. Itu bisa terjadi padahal ada pemberian kesempatan yang harus itu dianggarkan di PAPBD, itu lalai. Kemungkinan kan tahun anggaran berikutnya. Nah, itu yang ketiga, ada tiga ya Pak Muklis ya. Nah, ini misalkan pekerjaan konsultan, DED sudah selesai, maka berdasarkan kontrak itu 80% kan harus dibayar ya Pak Muklis ya. Masih ada 20% itu setelah tender selesai 5%, setelah pengawasan berkala selesai 15%, dan itu ternyata di tahun berikutnya paket konstruksinya itu tidak dianggarkan karena suatu hal. Bisa jadi tahun ketiganya Pak. 3 tahun ke depan baru dianggarkan, tapi sudah tidak sesuai kondisi lapangan. Artinya paket itu direview kembali DED-nya, ada terjadi perubahan DED. Nah, si konsultan itu sudah dibayar untuk anggaran reviewnya, misalkan 100 juta untuk melakukan review. Nah, kan ada perubahan nih Pak Muklis. Nah, terus apa namanya konstruksinya dilanjutkan, kan gitu nggih. Dibangun, konstruksinya terus dibangun. Nah, apakah si penyedia itu karena ada perubahan DED tadi, review sudah dibayar 100 juta, apakah tetap berhak menerima yang 20%, gitu, tender selesai 5%, terus setelah pekerjaan PHO, apa namanya fisik diserahkan juga harusnya mendapatkan hak 15%. Karena paket ini direview, apakah 20% itu tetap dari kontrak yang awal yang 3 tahun lalu itu? Tadi Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis.
Ya. Terima kasih. Pertanyaan Itu Camus, banyak real di lapangan real soalnya sering pertanyaan Camus terjadi. kelalaian aja gitu, lalai, lupa, karena mungkin faktor usia. Iya. Camus. Kayak ngono. Enggak, biasanya di daerah itu kan Ya, begitu, Pak. kita diskusi. Koordinasinya itu kan kurang kan itu ya. Kita diskusi Camus. Jadi jangan Oke. di mute ya. Yang Iya. pertama ini apabila pekerjaan itu anggarannya. Sudah Nah, ini jadi berjalan. aneh. Ini jadi aneh gitu kan. Padahal Iya. kontrak itu kan dilakukan didasari karena ada anggaran yang tersedia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dinolkan ini karena apa? Mungkin saja kayak kemarin misalkan ya karena force majeure karena kondisi Covid misalkan. Ya kan? Itu mungkin kondisi saja. Keuangan negara lah. Nah, ini makanya ada atau restrukturisasi anggaran karena apa gitu. Nah, ini harus jelas gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba dinolkan ini ini kesalahan siapa ini? Tiba-tiba harus ini terjadi soalnya kan terjadi ini. Berarti kan ini kelalaian ya bisa katakan gitu. Jadi kalau itu pastinya kan timbul sengketa nantinya. Gitu. Nah, harusnya ini nggak boleh terjadi. Harusnya sih nggak boleh terjadi gitu kan. Karena pekerjaan ini kan kecuali itu tadi Cak Mus saya sampaikan ada hal-hal kebijakan yang itu akhirnya menjadi di luar kendaknya dari pemerintah daerah, di luar kendaknya dari PPK, PA, penyedia pun tidak berkendak. Seperti kan karena kondisi Covid kemarin ya terjadi restrukturisasi. Kemudian akhirnya apa pekerjaan harus dihentikan misalnya atau kemudian akhirnya diperpanjang jadikan multi years kayak kemarin itu kan ada banyak kebijakan gitu. Nah, tapi kan kembali lagi kalau ini terjadi kelalaian karena apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, ini kan jadi problem gitu kan. Nah, dasar dari PPK untuk menghentikan apa? Gitu kan. Padahal kontrak dia didasari dari anggaran yang sudah tersedia sebelumnya, kan gitu kan. Nah, ini ya mungkin akan dilakukan apa ya? Mungkin dilakukan. Nah, ini saya kira perlu harus menyikapi bersama ya mungkin dengan APIP dengan apa untuk mengambil keputusan itu gitu kan. Karena ini bukan kesalahan penyedia juga gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa semena-mena kepada penyedia gitu kan. Karena penyedia sudah berkontrak dan diyakini oleh penyedia pun bahwa anggaran itu sebenarnya sudah tersedia gitu. Tapi karena kelalaian itu tadi mungkin ini bisa dilakukan bersama ya, duduk bersama terkait dengan bagaimana menyelesaikan ini misalkan. Karena tidak bisa itu, Camus. Kita dipaksakan kita hentikan misalkan. Nah, ini bisa saja timbul sengketa. Pastinya karena apa? Tidak ada dasar dari PPK untuk menghentikan gitu. Karena dasar anggaran tiba-tiba hilang gitu. Ini kan menjadi ini kalau hilang ini gimana gitu kan. Berarti kan ada dari pengguna anggaran bagaimana itu kan untuk meyakinkan bahwa anggaran ini memang tersedia. Kalau itu bagaimana mekanismenya ya silakan saja gitu Camus ya. Itu selama itu nantinya misalkan bisa diselesaikan pekerjaannya sampai akhir tahun selesai, ya kan? Nah, berarti kan itu kan nanti timbul hutang gitu kan, ya kan? Pekerjaan selesai kan timbul hutang. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya misalkan ya? Karena mungkin silpanya tidak ada, anggarannya tidak ada, ya pastinya akan terjadi di perubahan gitu kan. Nah, bisa saja nanti penyedia akan menuntut saya minta ganti rugi dong karena keterlambatan pembayaran misalnya itu yang akan mungkin terjadi atau mungkin gugatan mungkin akan terjadi kalau dihentikan misalnya. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu kita harus hati-hati Bapak Ibu semuanya. Misalkan PPK atau ini harus apabila anggaran itu hilang ya harus punya dasar gitu kan, jangan asal tiba-tiba lupa tiba-tiba hilang itu kan kedel gitu kan Camus. Wajib berarti wajib dianggarkan nanti kalau mengusulkan murni udah lewat di PAPBD tahun depan harus pastinya harus itu tadi menjadi hutang manakala penyedia bisa mau menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Apabila pekerjaan itu selesai maka itu kan menjadi timbul hutang dan hutang itu kan bisa dilakukan oleh kalaupun menggunakan silpanya nah anggarannya kan sebenarnya tidak ada Camus. Iya betul Pak. Ini kan akhirnya bisa menjadi dianggarkan di berikutnya kan itu seperti itu ya gitu kan. Tapi saya kira harusnya kita lebih hati-hati lah untuk itu. Terus yang kedua tadi apa Camus? Yang kedua tadi pemberian kesempatan yang melewati tahun anggaran. Nah, itu kan harusnya dianggarkan di PAPBD tahun depan kan murni udah lewat nih Pak Muklis. Iya. Rupanya di PAPBD ini lupa juga. Ya itu kan terjadi karena ya mohon maaf ya di lapangan itu kebanyakan PPK juga tidak dilibatkan di perencanaan kan gitu ya Pak Muklis. Ya. Bisa jadi paketnya itu ada di Kediri UPT Pak. Nah, KPA perencanaan ada di Surabaya kan kadang hal-hal enggak ketok motor. Ya itu tadi Camus.
yang pastinya di saat melakukan adendum ya kan, adendum pemberian kesempatan itu harusnya hal-hal itu kan harusnya diatur tuh, Cak Mus, terkait dengan kapan mau dibayar, ya kan? Nah, ya kan? Terus terkait dengan hal-hal yang sehingga penyedia tidak menuntut misalkan itu harus dilakukan gitu kan. Nah, itu harus dilakukan diatur di dalam adendum perubahan pemberian kesempatan itu tadi gitu. Tapi alangkah lebih baiknya memang ada regulasi ya yang mengatur terkait bagaimana sih tata kelola, tata cara jika terjadi pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Itu akan lebih baik juga, itu sebagai dasar dari teman-teman pelaku pengadaan khususnya PPK untuk menyikapi itu atau pengguna anggaran untuk menyikapi itu. Karena kalau sudah melewati tahun anggaran itu sebenarnya kewenangan itu sudah menjadi kewenangan juga menjadi pengguna anggaran juga, Cak Mus, bukan hanya di PPK saja gitu. Karena masalah uang untuk selanjutnya dilakukan pembayaran itu sebenarnya ada di pengguna anggaran, bukan hanya di PPK saja. Jadi manakala kita ada pemberian kesempatan atau perpanjangan melewati tahun anggaran, pengguna anggaran harus setuju, ini harus sepakat bahwa pekerjaan ini bisa dilanjutkan. Manakala tidak, nah ini akan menjadi resiko di PPK kan gitu kan. Jadi pengguna anggaran ini juga harus mengawal nih terkait dengan anggaran itu gitu, bahwa anggaran itu nanti akan tersedia. Nah, manakala itu akan berlarut-larut, Cak Mus, nanti akan timbullah sengketa yang pastinya gitu kan. Nah, penyedia kan dirugikan, Pak Muglis. Nah, penyedia bisa saja uang 1 miliar dibayar sengketa perdata gitu kan, bisa kan sengketa gitu kan. Nah, misalkan sampai terjadi sengketa sampai lupa, sudah nggak lupa dianggarkan misalnya, penyedia mengajukan sengketa lah ke pengadilan misalnya. Berarti kan putusan pengadilan itulah yang sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran gitu kan. Ya kan? Nah, itu kan. Nah, itu tadi ya. Soalnya sanksi itu hanya muncul Pak Muglis. Ya. Soalnya sanksi itu hanya muncul rata-rata di kontrak. Itu penyedia, jika telat kamu tak denda 1 per mil per hari kan gitu ya. Tapi PPK telat bayar hilangkan, Cak Mus. Hilangkan itu. Nah, harusnya kan ini ya makanya kesetaraan dan keadilan loh kontrak itu, Pak. Ya, makanya itu diatur secara detail lah di pemberian kesempatan itu kapan mau dibayar misalkan. Kalau pemberian kesempatan mungkin akan dianggarkan di penganggaran di selanjutnya misalkan. Atau kalau memang itu berlarut-larut, akhirnya kan akan timbul sengketa pastinya. Kalau misalkan sengketa sudah putusan ingkrah misalkan gitu kan sampai penyedia, ya berarti dasar dari putusan atau perdata itu kan pastinya mungkin juga bisa melalui mediasi juga ya, Cak Mustafa ya, tidak harus melalui proses berlarut-larut gitu kan, dimediasi oleh di pengadilan misalnya, itu nanti akan diputuskan bahwa nanti pemerintah harus membayar saja. Berarti dasar itu kan sebagai digunakan untuk penggunaan silpa tahun sebelumnya untuk melakukan pembayaran itu, karena jelas anggarannya kan tidak tersedia gitu. Ya. Jadi kewajiban pemerintah untuk membayar anggaran karena tidak tersedia di tahun selanjutnya, diantaranya adalah keputusan pengadilan sudah ingkrah gitu. Misalkan atau PPK lupa ya, berarti kan gugatan itu nanti. Jadi putusan pengadilan itulah yang akan memaksa. Tetapi kembali lagi, selama itu sudah ada itikat baik dari para pihak, ya tidak perlu harus ke pengadilan, Cak Mustafa. Tidak perlu harus pengadilan. Sudah jelas silakan diatur di dalam dokumen dokumen perubahan tadi. Nah, karena sudah melewati tahun anggaran, silakan nanti dilakukan review oleh APIP misalkan, ya kan kalau di APBD ya, silakan dilakukan review oleh APIP gitu kan. Untuk terkait dengan untuk mengusulkan penganggaran itu, gitu. Penganggaran itu, gitu. Itu Cak Mustafa ya. Jadi sangat mungkin tetap masuk utang negara juga kan? Ya iya dong, kan hak dan kewajiban penyedia itu kan, sampai dengan di masa kontrak itu kan sampai kapan ada, sampai hak dan kewajibannya terselesaikan kan gitu kan. Jadi tidak perlu masa harus berlaku kontrak itu namanya, Pak. Iya, bukan jangka waktu ya, masa berlaku kontrak gitu kan. Itu masih berlaku, tidak perlu harus ada kontrak-kontrak lagi gitu kan. Karena berarti berlaku undang-undang piutang negara ini jadinya, Pak Muglis ya. Jadi itu masih berlaku kontrak itu karena hak dan kewajibannya haknya penyedia belum diselesaikan. Nah, ini tidak perlu harus ada kontrak baru, enggak, karena itu untuk membayar pekerjaan yang tadi itu. Gitu Cak Mus ya. Oke, siap. Jadi sangat mungkin timbul sengketa. Nah, itu ada penekanan dari Pak Muji Santosa bahwa
untuk melewati tahun anggaran yang pastinya ada persetujuan dari PA-KPA gitu kan. Kalau di APBN pastinya ada PA-KPA atau PA-KPA ya. Tapi kalau di APBD kan kecenderungannya kan ada di pengguna anggaran ya, yang harus memastikan bahwa memberikan izin bahwa ini dilakukan melewati tahun anggaran. Dan yang pastinya itu beralih menjadi tanggung jawabnya pengguna anggaran untuk mengusulkan kepada tim anggaran gitu kan, untuk kedepannya untuk dilakukan pembayaran. Gitu ya, Mas ya. Terus yang ketiga tadi yang konsultan ini tahun ini sudah selesai melakukan DED, maka kan sudah dibayar 80%. Ada 20% yang belum dibayar. Itu nanti pada saat tender selesai dan pelaksanaan pekerjaan selesai. Tapi tahun depannya lagi gedungnya itu tidak dibangun. Nah, ternyata tahun ketiga yang akan datang itu ternyata baru akan dibangun karena baru tersedia anggarannya. Kan harus direview kembali. Nah, pada saat mereview konsultan ini, produk DED-nya sudah dikasih duit juga untuk review 100 juta. Nah, kan nanti berdasarkan perubahan DED review tadi kan gitu, konstruksinya dibangun. Nah, kan masih 20%. Itu masih berhak enggak ya kalau sudah dilakukan review dan biaya review itu 100 juta. Perubahan DED yang 20% tadi itu masih utang negara enggak yang harus dibayar? Itu kan hal yang saya kira itu kan hal yang berbeda ya, Cak Mas ya. Kan itu kan sudah terstate di kontrak awal gitu kan, bahwa penyedia itu kan berhak menerima 100% gitu kan. Nah, manakala DED selesai maka dibayarkan 80%, manakala di proses pengadaan selesai 5%, pengawasan berkala di saat pelaksanaan fisiknya dibayarkan 15% kan gitu kan. Nah, betul. Ya kan? Nah, itu ya itu masuk di dalam kontrak kan menjadi haknya penyedia, Cak Mas. Nah, 20%-nya gitu. Ya, sekarang review itu kan saya kira hal yang berbeda ya, karena waktunya yang terlalu lama sehingga ada perubahan-perubahan harga, ada perubahan spek yang diinginkan misalkan kan, sehingga itu akan yang pastinya itu kan di luar perubahan itu kan pastinya di luar kontrak yang awal kan pastinya gitu. Nah, yang 20% itu kan tetap menjadi haknya dari penyedia apabila pekerjaan itu selesai dilaksanakan PHO itu, gitu ya Mas. Berarti tinggal bayar aja yang 20%. Ya kalau pekerjaannya sudah diselesaikan. Iya. Oke. Ya kan? Tapi kalau pekerjaannya nggak diselesaikan ya tidak dibayar kan gitu kan. Kan itu kan. Kalau konstruksinya jadi dibangun walaupun 3 tahun ke depan tetap dibayar kalau sudah selesai. Itu menjadi haknya penyedia manakala untuk menganggarkan fisiknya berarti harus dianggarkan untuk pembayaran 20%-nya dari kontrak yang dulu ya, yang awal ya Pak Muklis. Iya kan gitu. Itu kan sudah tersedia di dalam. Masuk piutang lagi gitu. Iya. Piutang. Kan gitu lagi. Gitu ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak Pak Muklis penjelasannya. Terima kasih Mbak Deri, lanjut. Baik, sampun ya Pak Mus, sudah lega? Sudah puas? Dapat jempol 2 Pak Muklis. Baik, makasih Cak Mas. Berikutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau resen. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari Pak Mujiono nih. Pak Mujiono. Pak Mujiono gabung deh. Untuk APBN, APBD, untuk APBN jelas dengan PMK-nya, tapi APBD kebanyakan Pemda ragu atau khawatir untuk membuat pergub, perwal atau pergub. Bagaimana solusi terbaiknya, Pak? Pak Mujiono, sebenarnya ketentuan itu sudah diatur gitu kan. Kita disuruh membuat gitu kan. Yang sering kali yang terjadi ya kan, kita tidak punya regulasi itu gitu loh. Padahal amanat regulasinya jelas kita disuruh membuat ketentuan itu. Tadi di Permendagri 77 juga sudah mengamanatkan. Perpres 16 itu juga sudah mengamanatkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tapi kelihatannya sampai sekarang tidak ada. Kenapa itu tidak diambil alih gitu? Maksudnya itu menjadi regulasi kita yang harus membuat itu gitu kan. Nah, banyak sekali kalau saya sampaikan Pak Mujiono tadi di APBN clear ya, sangat lengkap sekali gitu kan. Nah, kalau di APBD sangat sering sekali kita mendapatkan kebolongan-kebolongan dalam regulasi ya Pak Mujiono gitu kan. Sehingga kita akan ragu sekali untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi harusnya terkait dengan bagaimana jika terjadi pekerjaan yang misalkan melewati tahun anggaran, baik pemberian kesempatan perpanjangan itu juga harusnya kita punya regulasinya gitu kan. Peraturan kepala daerah yang mengatur itu, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita terkait dengan itu gitu. Nah, yang menarik lagi
itu tadi Pak Mujiono, jaminan pembayaran gitu kan. Nah, memang di APBN itu jaminan pembayaran itu kan sampai dengan 31 Desember ya. Karena pembayaran kepada APBN itu kan biasanya kan berakhir di tanggal 10 misalnya, tanggal 15 gitu kan. Karena ada pekerjaan yang sampai dengan akhir tahun itu belum terselesaikan, maka pekerjaan yang belum selesai itu akan di-cover dengan jaminan pembayaran, kan gitu. Nah, jaminan pembayaran gitu. Nah, menarik lagi, ada PMK yang itu tadi, yang akhir tahun itu tadi, itu jaminan pembayaran karena kondisi COVID ini jaminan pembayaran itu bisa melewati tahun anggaran gitu loh. Nah, boleh nggak sih misalkan gitu kan, yang menarik lagi di APBD itu diatur tuh gitu kan, daripada harus repot-repot menganggarkan menunggu lama misalkan, jaminan pembayaran itu sampai melewati tahun anggaran. Nah, ini bisa dikaji gitu kan. Ya karena tidak ada regulasinya ya dibuat regulasinya. Misalkan tidak ada regulasinya ragu, ya dibuatkan di dalam kontrak gitu saya kira. Karena kontrak ini kan menjadi kesepakatan para pihak yang menjadi perundang-undangan gitu kan, seperti itu gitu. Jadi nah ini yang sampaikan Pak Muji, pemberian kesempatan hindari kontrak terlambat, betul gitu, terlambat. Tapi hal-hal itu kadang mungkin terjadi gitu kan. Nah, jadi ya memang harusnya jaminan pembayaran itu hanya untuk mengcover untuk pekerjaan yang karena memang tahun tunggal dan berakhir di tanggal 31 Desember karena pembayaran di LS kita misalkan itu berakhir di tanggal 10 gitu. Nah, itu digunakan jaminan pembayaran. Tapi menarik lagi ada di PMK 2 hal tadi itu ternyata jaminan pembayaran itu bisa melewati tahun anggaran. Bisa nggak sih kita mengatur misalkan gitu kan. Misalkan karena kondisi yang darurat itu tadi, jaminan kita menggunakan jaminan pembayaran misalkan daripada harus, tapi kembali lagi jaminan pembayaran itu kita harus lebih hati-hati karena harus dari bank misalkan bank pemerintah yang betul-betul valid ya. Terus kemudian betul-betul kita harus bisa memastikan terkait dengan kebenaran jaminan pembayaran itu. Karena apa? Jaminan pembayaran ini kan pastinya penyedia kan pasti akan menaruh uang gitu kan ke bank gitu kan. Bukan hanya seperti asuransi, ya kan. Tapi terlambat itu misalkan ya, terlambat itu karena tidak punya duit terus disuruh membuat jaminan pembayaran gitu. Emang penyedia punya duit ya Pak Mujono? Ini kan jadi problem lagi gitu kan, jadi problem lagi gitu kan. Jadi itu menarik saja gitu. Kalau kita mau membuat, boleh saja Pak Mujono, misalkan daripada BPKAD kredit di akhir tahun, kita mengadopsi seperti APBN, kita adopsi seperti yang saya sampaikan tadi, baik Pergubnya Provinsi Jawa Timur, baik surat edarnya Kota Surabaya, itu juga itu sebenarnya mengadopsi dari peraturan Menteri Keuangan bagaimana untuk penyelesaian akhir tahun gitu. Jadi BPKAD daripada kredit sampai 31 Desember harus menunggu gitu kan. Nah, itu bisa saja. Nah, nanti dibuat regulasinya gitu kan. Nah, nanti terus kemudian untuk pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan jaminan pembayaran. Ya silakan aja diadopsi, bisa saja diadopsi dengan kita membuat peraturan kepala daerah misalnya terkait dengan penggunaan jaminan pembayaran itu. Bagaimana Pak Mujiono kalau menyikapi itu? Ya, saya pikir sama Pak sebenarnya, prinsipnya sama dengan saya. Cuma memang saya lihat kabupaten kota ya masih sangat besar keraguannya gitu, belum berani. Saya pun membuat usulan ke pimpinan sampai turun ke Kabak Hukum untuk menerbitkan itu belum berani. Akhirnya ya mentah lagi sampai akhir tahun gitu. Padahal jadi seperti itu Pak. Ya, padahal Permendagri 77 itu sudah mengatakan ada jaminan pembayaran dari Bank RKUD gitu ya. Nah, padahal di Permendagri 77 itu tidak diatur. Jaminan pembayaran itu untuk bagaimana? Ya kan? Tapi betul. Jaminan pembayaran itu boleh dilakukan sebagai syarat untuk melakukan pembayaran LS kan gitu. Nah, makanya untuk itu ya harus dilakukan di peraturan kepala daerah kita yang mengatur terkait dengan tata kelola itu gitu kan. Gitu sih Pak Muji. Ya, memang perlu perjuangan Pak ya. Saya sudah tuangkan dasar hukumnya kuat sekali termasuk Permendagri 77 tadi untuk jadi rujukan, ya perpres semua saya tuangkan, cuma belum mempan gitu. Nggak mempan gitu. Ya betul. Itu di daerah biasanya seperti itu. Biasanya juga kalau di pemerintah daerah itu akan melihat daerah mana sih yang sudah menjalankan itu dan tidak masalah. Itu biasanya gitu ya. Ya, terima kasih luar biasa. Terima kasih. Ya Bapak Ibu sebenarnya ya kita berupaya menghindari ya
yang namanya pekerjaan itu, karena konsep dasar pekerjaan itu kan 1 tahun anggaran gitu. Jadi kalau manakala sudah melewati tahun anggaran, betapa permasalahan itu akan banyak muncul gitu kan. Oh ya, mohon maaf, absensi saya sampai lupa ini Bu Teresia nih. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang disampaikan. Sudah ada yang menanyakan absensi, Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menanyakan hal-hal yang terkait dengan Pak Mustafa lagi. Monggo Pak Mus. Silakan. Kayaknya saya lagi ujian apa ya? Ujian hidup ini. Cak Mustafa tanya terus ini, padahal beliau ngetes sebenarnya. Ini kali ini enggak tanya saya. Mungkin bagi teman-teman daerah lain yang masih ragu terkait pergub atau perkada ya Pak Muklis ya, terkait bagaimana menyikapi akhir tahun anggaran. Itu di Jawa Timur dari tahun ke tahun itu menerbitkan pergub. Artinya itu sudah diantisipasi bagaimana kalau pekerjaan ini sampai dengan akhir penyampaian SPP belum selesai, itu sudah diatur semua ya Pak Muklis, termasuk jaminan pembayaran. Terus nanti sampai tanggal 4 atau 5 Januari, kalau yang tadinya sudah menyerahkan jaminan pembayaran dan dibayar 100% dari nilai kontrak, itu dihitung kembali. Ternyata realisasinya berapa sih? Nanti mengembalikan dari pembayarannya kan gitu ya Pak Muklis. Nah, artinya tidak perlu ragu ngatur seperti itu, karena ada payung hukumnya yang disampaikan Pak Muklis. Di kami di Jawa Timur, dari tahun ke tahun menerbitkan peraturan gubernur tentang bagaimana menghadapi akhir tahun anggaran. Semuanya sudah diatur detail nih Pak Muklis. Mungkin hanya menyampaikan itu Pak Muklis. Bagi teman-teman daerah yang lain kan gitu. Ya, sehingga enggak amburadul atau enggak ribet lah di akhir tahun. Jalan sendiri-sendiri ya, Cak Mus ya? Iya, nanti PPK juga terlindungi karena regulasinya jelas. Penyedia juga terlindungi, pasti jaminan akan dibayar kan gitu ya Pak Muklis ya? Ya. Ya, mungkin itu aja, hanya memperkuat. Cak Mus, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu Bapak Ibu semuanya. Pak Mus. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan. Ini ada dari Pak Insinyur Rusmayadi. Apakah penyedia dapat memperoleh pembayaran 100%, sedangkan fisik di lapangan sudah 90% pada akhir tahun anggaran, meskipun telah dapat dipastikan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2022? Silakan, Pak. Apakah penyedia dapat memperoleh pembayaran 100%, sedangkan fisik di lapangan sudah 90% pada akhir tahun anggaran, meskipun telah dapat dipastikan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Desember. Nah, jadi konsep pembayaran itu pastinya setelah pekerjaan itu diserah terimakan, sudah selesai ya, dibayarkan 100%. Pekerjaan dibayar itu konsepnya. Nah, manakala pekerjaan itu belum diterima misalkan, maka boleh dibayarkan tapi dengan menyerahkan jaminan. Kan itu, Pak. Dasarnya kan di situ. Nah, jadi kalau memang pekerjaan misalkan kan biasanya itu kan pembayaran daripada ribet di akhir tahun gitu kan, biasanya di cut off gitu, pembayaran itu terakhir di tanggal 10 misalkan. Jadi sebelum tanggal 10 itu kan pastinya akan dihitung ya, terkait dengan progres fisiknya berapa dan yang belum dikerjakan itu berapa, misalnya kan seperti itu. Nah, bisa saja penyedia itu dibayar 100%, tapi tidak dinyatakan bahwa pekerjaan fisiknya 100%. Nah, karena pekerjaan fisik belum 100%, maka kekurangan pekerjaan fisik yang belum dilakukan itu tadi dijamin dengan yang namanya jaminan pembayaran. Gitu. Nah, ini lain halnya lagi. Meskipun telah dapat dipastikan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kalau tidak dipastikan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, nah ini sikapnya PPK bagaimana? Mau dihentikan, diputus kontrak, atau mau dilanjutkan? Gitu. Ya kan? Nah, ini kan harus bersikap. Itu kan dua hal yang berbeda saya kira. Nah, ini harus dipastikan. Kalau memang diputus kontrak, nah berarti kan pembayarannya kan berdasarkan progres yang sudah dilakukan, sesuai dengan progres yang sudah dilakukan. Atau memang ada keinginan dilakukan perpanjangan ya Bapak Ibu, atau pemberian kesempatan. Ini mungkin karena kesalahan penyedia misalkan. Ya bisa saja Pak.
Jadi pembayaran itu mungkin dilakukan apa namanya dengan jaminan tadi, gitu kan. Jadi nanti akan kalau memang tidak selesai dan diberikan pemberian kesempatan, nah nanti kan akan dihitung tuh yang disampaikan Cak Mus tadi. Nah, berapa progres yang sudah dilalui sampai akhir tahun, kemudian sisanya kan nanti akan dilakukan perubahan direvisi di anggaran atau akan dianggarkan di APBD perubahan, kan seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali dilakukan pembayaran. Nah, ini tinggal sikap PPK bagaimana, mau menghentikan atau mau melanjutkan. Bisa saja dilakukan pembayaran 100% untuk progres itu tadi. Siapa tahu pekerjaan sampai 31 Desember selesai misalkan. Ternyata tidak, dilakukan pemberian kesempatan. Berarti nanti akan dihitung tuh untuk progres yang sampai dengan 30 Desember itu berapa, nanti kan dihitung. Nah, sisanya itu nanti yang pemberian kesempatan kan pastinya akan dilakukan mungkin kalau di APBD perubahan yang akan datang gitu untuk dilakukan pembayaran. Karena ini tidak masuk utang. Karena apa? Pekerjaan ini belum dilakukan serah terima. Kan gitu. Itu Pak Rusmayadi ya? Atau Pak Rusmayadi mau bergabung, silakan Pak. Silakan Bapak Rusmayadi mungkin mau langsung bertanya langsung kepada Pak Muflis. Silakan. Silakan Pak Rusmayadi. Jadi prinsipnya pengadaan barang jasa itu tidak dapat dibayar 100% manakala belum diserah terimakan. Dapat dibayar manakala dilakukan dengan pemberian penyerahan jaminan. Kan itu, Pak. Gitu. Pak Rusmayadi, mungkin sibuk ya, Bu Teresia. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ada lagi. Silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi, tidak harus bertanya, silakan berdiskusi Bapak Ibu terkait. Nah, menunggu Bapak Ibu yang bergabung untuk berdiskusi, boleh saya yang bertanya ya Pak? Boleh, Bu Teresia. Iya, begini Bapak, salah satu prinsip pengadaan itu kan adil dan tidak diskriminatif. Nah, ini pengalaman, tapi nggak ada orang Pemkot Malang ya di sini. Pengalaman, nanti lihat YouTube pengalaman, ya. Pengalaman itu ada di suatu negara. Itu ada OPD itu semua pekerjaan sebetulnya selesai pada tanggal 15 Desember atau malah mungkin ada yang sebelumnya, ada yang akhir November itu sudah selesai, sudah melakukan pengajuan untuk pembayaran. Tetapi entah kenapa bendaharanya kebanyakan tugas atau kebanyakan lencер, akhirnya malah tidak terjadi pembayaran pada saat yang ditentukan. Padahal di SSKK kan juga sudah ada tuh Pak klausulnya untuk pencairan dan sebagainya itu diajukan akan diproses maksimal 14 hari ya kalau nggak salah. Masing-masing 3 hari atau 7 hari lah. Kalau sudah lengkap ya. Ya, jadi masing-masing PPK sih yang mengisi. Jadi ada yang 14, ada yang 7, terus PPK. Sekarang apakah ada konsekuensi hukum? Karena saya lihat tidak ada konsekuensi hukum. Akhirnya saya merasa kasihan kepada teman-teman penyedia yang notabene pasti mereka kan tidak semuanya memiliki modal awal ya. Ada yang mungkin pinjam dari bank, itu kan bunganya berjalan. Akhirnya terbayar setelah sekitar bulan April, Mei tahun berikutnya. Nah itu bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Ya. Memang karena kan setiap itu kembali lagi ke person memang ya Pak ya. Ada bendahara yang cak-cek gitu, yang cepat tanggap, kerja bisa efektif, efisien. Tetapi ada juga teman-teman kita yang santai. Nanti aja, kalau masih bisa nanti, kenapa harus dikerjakan sekarang? Akhirnya setelah semua nutup, semua dari sistem sudah tidak bisa lagi dilakukan pembayaran, baru deh bingung. Nah itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan kita juga harus memikirkan orang lain juga. Ya, jadi kalau seperti itu kan sebenarnya sudah jelas itu kan. Jangan salah, itu ada sanksi itu, sanksi ya kan, sanksi yang namanya sanksi itu kan kalau di kontrak itu kan ada ganti rugi, denda kan gitu kan, ganti rugi, denda gitu kan. Nah seperti itu bisa saja masuk apa terjadi penyedia kan yang menuntut kompensasi gitu kan, itu tadi ya.
kompensasi. Kompensasi itu bentuknya bisa perpanjangan, bisa meminta kerugian itu. Ya kan, kerugian yang disampaikan Bu Teresia karena terlambat memberikan pembayaran gitu kan, padahal sudah sangat lengkap dan siap untuk dilakukan pembayaran, ternyata ada kelalaian di situ. Nah, itu bisa menjadi sanksi gitu kan untuk itu kan. Nah, jadi yang namanya kontrak ya kan, yang pastinya disampaikan Bu Teresia tadi untuk menjadi undang-undang para pihak gitu kan. Nah, ini yang harus disepakati, dijalankan bersama-sama gitu. Tapi manakala itu tidak, itu kan pasti akan timbul sebuah gugatan. Tapi sangat jarang sekali gitu kan, sangat jarang sekali. Nah, tapi kembali lagi itu tadi yang saya sampaikan Bu Teresia, manakala pekerjaan itu sudah selesai, ya kan, sudah selesai dan lupa dibayar atau belum sempat dibayar, bukan dikatakan lupa, sebelum sempat gitu kan. Nah, itu akan di akhir tahun itu akan menjadi timbul hutang. Bagaimana penyelesaiannya? Itu tidak harus menunggu APBD perubahan. Nah, itu jelas diatur di Permendagri 77, diatur di Permendagri 84. Apa? Ya sudah, dilakukan aja itu tadi, mungkin lebih baik karena ada keterlambatan, dilakukan audit lah, di-review oleh APIP. Dasar APIP itu nanti akan melakukan perubahan penjabaran, ya kan, peraturan kepala daerah terkait dengan APBD. Nah, itu bisa dari Silpa di tahun sebelumnya. Kenapa Silpa? Kan ini kan juga pekerjaan kan anggarannya kan juga belum terserap gitu kan, yang tahun kemarin. Nah, ini kan bisa digunakan untuk membayar. Jadi kalau itu pekerjaannya sudah selesai, ada kelalaian atau ada itu kan menimbulkan hutang, dan hutang itu bisa segera dilakukan pembayaran itu kan dengan menggunakan Silpa yang ada. Gitu Bu Teresia. Jadi kalau itu memang pekerjaannya sudah selesai Bapak Ibu di tahun sebelumnya, tidak perlu Bapak Ibu harus menunggu APBD perubahan, apalagi harus ke pengadilan gitu. Kan sebenarnya kan tinggal dibayar saja nih penyedianya gitu kan, karena pekerjaan sudah selesai gitu kan. Ya jangan berlarut-larut. Itu akan menjadi utang. Utang itu kan merupakan kewajiban gitu, kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada penyedia. Jadi tidak perlu harus menunggu APBD perubahan, silakan memanfaatkan dari Silpa yang ada. Nah, saran saya untuk menyikapi itu ya silakan dilakukan review oleh APIP. Dasar review APIP itu didasarkan untuk mengajukan perubahan itu tadi. Mungkin gitu sih, Bu Teresi. Pak Irwan dia di Resen. Oh iya, Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Silakan Bang Rudi. Silakan. Iya, Pak Muklis, memang jelas ya suara saya. Jelas. Iya, ini hujan lebat. Memang gini Pak, kalau di pengadaan barang sih mudah Pak. Cuma prakteknya kami yang di dunia konstruksi ini pernah terjadi masalah Pak. Pertama, kita tahu bahwasanya kontrak itu kan hukum yang mengikat Pak, sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi ini. Dia harus selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat kualitas, dan perencanaan pengendalian yang disampaikan oleh Pak Muji tadi. Apabila keterlambatan itu pasti dilakukan SCM 1, 2, dan 3 Pak. Nah ini pernah Pak kami temui sebuah kasus di dalam kontraknya itu Pak. Jadi ini APBD Pak ya, ini di APBD. Dia menyebutkan apabila pekerjaan sudah selesai di atas 90%, maka dapat diberikan jaminan pembayaran untuk menyelesaikan pekerjaannya Pak. Ini yang kami sedikit khawatir ketika ini ada masalah Pak. Saya kebetulan ini pekerjaan teman itu masuk APH Pak. Ternyata begitu di review Pak, di audit itu temuan kerugiannya tuh yang di kesempatan pembayarannya itu Pak. Sisanya itu volume yang belum terselesaikan. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau untuk APBD ini lebih baik hindari Pak yang jaminan pembayaran ini bisa menjadi celah bagi penyedia untuk ya dan PPK pun kasihan loh, sisa 4%, sisa 5%. Padahal Pak kadang konsultan pengawas itu kan dia selesai beda dengan gedung Pak, dia ada berkalanya. Tapi kalau kayak jalan dia selesainya di 10 Desember, setelah itu dia nggak mau tahu Pak. Nah ini itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua Pak, kalau di APBN itu boleh dikatakan permainan kita tuh sangat rinci Pak, yang sampai ke jaminan pembayaran itu dijelaskan secara rinci, dan di dalam kita saat persiapan pelaksanaan kontrak pun disebutkan tuh kalau tidak semua Pak APBN itu bisa dengan jaminan pembayaran, kecuali Pak Muklis dan kawan-kawan itu di dalam kontrak disebutkan Pak. Ya.
Jadi kalau tidak disebutkan, nggak berani juga Pak, meskipun ada PMK. Karena pendapat BPKP, dia menyatakan hukum tertinggi itu adalah kontrak, Pak Rudi. Tidak ada hukum tertinggi di dalam aturan apapun dalam kontrak perikatan. Nah, kami khawatir Pak, ini harus jelas Pak Muklis, kalau memang itu mau dimasukkan di APBD seperti yang disampaikan Pak Mustafa tadi, itu harus dimasukkan dalam klausul dalam kontraknya Pak. Karena teman-teman ini pernah kejadian Pak, saya mau membackup sebuah ada temuan APH gitu, ternyata masalah di situ Pak, sisa yang 7% ini yang nah ini celaka juga, saya bilang negara sudah membayar 90 tapi di jaminan pembayarannya ini sisanya ini yang bermasalah. Jadi mohon saran dari teman-teman ahli di sini, ini sering terjadi di daerah Pak, jadi supaya tidak kan ada jaminan pembayaran nih, kasihan nih sisa 5%, 4%, padahal ini berbahaya Pak dari segi pengawasan kualitas, karena begitu konsultan itu lepas kontraknya tanggal 10, dia tidak akan tanggung jawab Pak, berbeda dengan gedung Pak. Jadi itu mohon saran-saran bagaimana atau diskusi dengan teman-teman di daerah bagaimana ini. Makasih Pak Muklis. Baik, Bang Rudi, terima kasih saran dan masukannya tadi. Jadi memang perlu hati-hati Bapak Ibu untuk kita menggunakan jaminan pembayaran ini gitu kan. Jadi jangan asal-asalan jaminan misal dari asuransi gitu kan. Nah ini harus jangan namanya jaminan pembayaran ini mungkin harus dari bank pemerintah atau bank yang bank umum misalkan. Nah ini bank itu harus terdekat, dan PPK juga harus benar-benar memastikan bahwa jaminan pembayaran itu benar dan sesuai gitu kan. Nah, jadi jangan nanti manakala dicairkan jadi problem gitu kan. Nah, ini akan menjadi resiko dari si PPK gitu. Jadi jadi gini Bang Rudi. Kalau kita menggunakan jaminan pembayaran itu tadi 90%, ya yang jadi masalah jangan sampai bahwa pekerjaan ini sudah selesai 100%. Sehingga penyedia dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan. Jadi yang benar itu pekerjaan itu belum selesai, mungkin 90%. Tapi pembayarannya 100%. Yang 10% ini dengan jaminan pembayaran. Benar Bang Rudi. Jadi harus, kalau misalkan tidak ada di klausul kontrak Bang Rudi, itu harus dibuatkan kontrak sendiri Bang Rudi. Harus dibuatkan kontrak. Ada tidaknya diatur di dalam kontrak, itu kalau saya harus dibuatkan kontrak tersendiri yang mengatur terkait dengan penggunaan jaminan pembayaran. Nah, itu harus diatur di situ. Harus ada kontrak sendiri, bukan kontrak ini ya. Bukan kontrak yang awal terus di adendum, enggak. Jadi harus ada kontrak penggunaan jaminan pembayaran itu tidak harus diatur gitu. Dan di situ akan mengatur klausul-klausul terkait apabila penyedia tidak bisa menyelesaikan atau apa itu harus mengembalikan atau apa. Nah, ini juga harus diatur di dalamnya gitu kan. Jadi itu harus dibuat kesepakatan lagi gitu ya. Surat perjanjian lagi untuk penggunaan jaminan pembayaran gitu. Itu Bang Rudi gitu. Saya kira saya sepakat, kita harus hati-hati, jangan asal nanti jaminan pembayaran dari asuransi. Nah, ini kacau lagi gitu kan. Nah, jadi dan PPK benar-benar harus memastikan kebenaran terkait dengan jaminan pembayaran ini. Dan saya kira jangan lupa dibuatkan kontrak terkait dengan pembayaran menggunakan jaminan pembayaran ini di luar kontrak pekerjaan itu tadi. Jadi ini adalah untuk memastikan bahwa kontrak ini menggunakan jaminan pembayaran manakala ada hal-hal yang memang terjadi, nah itu juga harus dimasukkan di dalam kontrak tersebut sehingga memitigasi resiko dari para pihak. Gitu sih Mbak Rudi, sepakat saya. Harus ada kontrak itu. Jadi boleh Pak ya, clear Pak ya. Soalnya kadang teman-teman boleh ya untuk kontrak itu. Jadi kita buatkan dalam kontrak khusus ya untuk mitigasi resikonya ya. Betul. Oke, siap. Betul. Oke, siap. Jadi misalkan Bapak Ibu di Pemda itu mau mengatur daripada ribet di tanggal akhir bulan, tanggal Desember akhir bulan, misalkan pekerjaan itu harus dibayar di tanggal 10 misalkan, ya sudah dilakukan aja di situ, sisa tanggal 10 misal pekerjaan berakhir sampai tanggal 30, ya itu dengan jaminan pembayaran. Nah, buat surat perjanjian terkait dengan kontrak terkait dengan penggunaan jaminan pembayaran. Diatur di situ klausulnya. Itu Bang Rudi. Sepakat saya? Oke, makasih. Siap, makasih Bang. Baik. Gimana Pak Rudi? Sudah clear ya Pak? Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan atau mungkin mau sharing pengalaman? Silakan. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu masih menyusun pertanyaan.
Pak Muktis berarti meneruskannya tadi Pak. Berarti kalau misalnya tadi itu sebetulnya kan sudah selesai pekerjaan di awal Desember atau di akhir November. Saking aja nih karena bendaharanya Pak. Yang agak itu. Nah, itu tuh berarti seharusnya ya memang dari penyedianya ya yang akan mengajukan gugatan, bukan ya bisa saja karena penyedia merasa dirugikan melakukan gugatan, itu kan langkah hukum terkait dengan kontrak gitu kan. Tetapi untuk segera menyelesaikan pembayaran gitu kan di awal tahun, karena kan yang pastinya Bu Teres ya, kelalaian atau keterlambatan dalam membayar itu anggaran itu tidak masuk di anggaran berikutnya, ya Kak? Iya. Nah, maka berarti kan kewajiban itu kan menjadi kewajiban, itu kan menjadi utang. Utang itu menjadi kewajiban. Dan kewajiban itu anggarannya belum tersedia. Nah, anggaran dari mana? Dari Silpa. Manakala pekerjaan itu sudah diserah terimakan, sudah selesai di tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu harus menunggu APBD perubahan, penyedianya marah-marah, ya kan, nanti lagi nunggu gugatan. Nah, ini kan panjang lagi. Sebenarnya sudah jelas di Permendagri 77 maupun Permendagri 84. Gitu, Bu. Ini Pak Muji Santoso. Silakan Pak Muji. Oh, Pak Muji sudah nih. Mohon maaf, Pak. Silakan Pak Muji. Ya, Bapak Ibu perlu disadari bahwa kontrak pemerintah itu bukan suatu kontrak yang hukum perdata mutlak. Ya. Kontrak pemerintah itu hibrid sifatnya. Jadi walaupun tidak ditulis di kontrak, tapi kalau itu ada peraturan Permenkyu dan sebagainya, maka harus mengikuti. Ada Permendagri dan sebagainya. Ya, jadi nggak perlu ditulis jaminan pembayaran di kontrak. Tapi kalau ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ditulis itu berlaku Pak hukumnya. Ya. Jadi kalau pendapat tadi dari mana ya BPKP atau mana tadi Pak, hukum kontrak adalah hukum tertinggi, tidak. Kontrak pemerintah adalah hibrid. Hibrid adalah gabungan dari berbagai hukum, termasuk menampung undang-undang jasa konstruksi dan sebagainya. Ya. Begitu. Berikutnya mengenai jaminan pembayaran, kalau di APBN itu harus dari bank sekota. Bank umum sekota, nggak boleh dari disampit ngambil banknya dari Bank Mandirinya Surabaya, tempat anaknya Pak Mustafa di Bank Mandiri situ, nggak boleh. Iya Pak Muji, sepakat. Harus dari ya, dua hal ini ya. Jadi bank umumnya jaminan pembayaran harus bank sekota. Nggak boleh asuransi ya Pak Muji ya? Jadi bersifat hukum hibrid. Nggak perlu ditambahkan, tapi kalau ditambahkan juga nggak apa-apa, sifatnya kan memperjelas saja. Tapi kalau nggak ditambahkan, berlaku itu hukum-hukum yang lain. Ya, jadi bukan dimana sebagai kontrak hukum perdata, tapi hukum kontrak pemerintah yang sifatnya hibrid, gabungan dengan hukum-hukum lain, hukum keuangan negara, hukum jasa konstruksi dan sebagainya. Itu aja mungkin sementara. Siap, Pak Muji, terima kasih. Ya itu tadi Bapak Ibu. Jadi karena kontrak kita hibrid ya, disampaikan Pak Muji tadi, jadi manakala ada regulasi-regulasi yang sudah mengatur, maka secara otomatis kita tunduk terkait dengan regulasi itu. Tapi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, untuk kehati-hatian terkait dengan jaminan pembayaran penggunaan itu, ya silakan dituangkan terkait dengan kontrak jaminan pembayaran itu tadi. Bagaimana penggunaan jaminan pembayaran tersendiri Bapak Ibu. Surat perjanjian terkait dengan penggunaan jaminan pembayaran. Silakan Bapak Ibu, Bu Teresia, silakan tadi mau dilanjutkan. Cukup tadi kayaknya ya, clear ya. Sudah, jadi Pak, cukup. Ya. Soalnya jadi jangan berlarut gitu kan. Sudah telat menunggu APBD perubahan, katanya Cak Mustafa, sampai lupa APBD perubahan dianggarkan, lewat tahun anggaran lagi gitu. Lewat tahun anggaran lupa lagi karena pengguna anggarannya ganti gitu kan. Nah, ini kan jadi problem gitu. Nah, kalau langkah seperti itu bagi penyedia supaya cepat ya dilakukan gugatan gitu kan, gugatan ke perdata gitu. Nah, di gugatan perdata itu kan jadi nanti ada terkait dengan mediasi juga. Kalau memang sudah cukup di sisi mediasi, sudah ada kesepakatan untuk dilakukan pembayaran, ya bisa saja itu sebagai dasar keputusan dari pengadilan itu kan untuk kemudian dilakukan pembayaran gitu tadi. Gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Dari Bapak Ibu yang lainnya, apakah sudah cukup jelas? Ataukah Bapak Ibu tidak punya hutang, beda dengan saya yang punya hutang? Oh, beda ya Pak ini hutangnya. Baik, apabila sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin dari Pak Muji, dari Pak Muji. Pak Muji boleh, Pak Muji. Pak Muji kelihatannya tadi sudah pesen
Pak Oh ya, Dari luar yang disampaikan Pak negeri. Muji tadi. Siap. Betul, betul. Ini ditulis di chat tadi ya. Oke, Itu di siap. Undang-Undang 1 2004 ya Pak Muji ya, perbendaraan ya. Di situ bahwa hak daluarsa penyedia penagih ya, menagih itu selama 5 tahun gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi manakala mau mendekati 5 tahun penyedia nagih ya berarti hidup lagi gitu Pak Muji ya. Iya, oke. Jadi tapi tetap kembali lagi ya kita harus hati-hati lah. Apa yang menjadi kalau sudah barang jasa sudah kita manfaatkan ya paling tidak apa yang menjadi kewajiban kita kepada penyedia, haknya penyedia juga harus kita bayarkan gitu Pak Muji ya. Jangan sampai keringatnya terkering katanya dalilnya gitu Pak Muji. Iya, oke. Mungkin Pak Muji closing statement kali ya, Bu Teresia ya. Tadi sih Pak Muji titip pesan langsung dengan Pak Muklis, tapi monggo Pak Muji. Ya, terima kasih Bu Teril. Bapak yang hormati, jadi mengenai utang ini ya. Halo? Ya Pak Kedengaran Muji, suara saya? silakan Pak, jelas. Ya, ini umumnya terjadi karena keterlambatan. Maka kita harus mencegah kontrak itu jangan sampai terlambat ya. Ya, kontrak jangan sampai terlambat, itu yang perlu dilakukan. Maka menulis kontraknya, rancangan kontraknya harus pas. Mungkin tidak memberi uang muka. Yang kedua, dendanya dari nilai kontrak, waktunya nggak dimepetkan Desember dan sebagainya. Banyak hal. Yang kedua, pengendalian kontrak RMPK dan sebagainya. Sehingga kontrak tidak terlambat. Jadi kalau kontrak terlambat banyak masalahnya. Bagaimana nanti pembayarannya. Kalau lebih lewat tahun ya, itu PPK jangan memutuskan sendiri. PPK harus perlu minta persetujuan dari PAKPA. Boleh nggak saya melewat tahun? Jadi kewenangan PPK tidak anggaran tahun kembali pada PAKPA-nya. Itu yang perlu dilakukan. Jadi intinya itu pengendalian kontrak. Tapi kalau sudah terlambat, ya kalau mau diselesaikan, kita selesaikan saja lah pekerjaan itu. Tapi dalam pembayarannya jangan dibayar dulu. Kita melakukan kehati-hatian. Mungkin melibatkan inspektorat, BPKP, dan sebagainya. Berikutnya pertanyaan Pak Mustafa tadi, kalau ternyata anggarannya menjadi hilang karena ada pemotongan anggaran dan sebagainya, kalau nggak salah itu jawabannya ada 5. Kontrak bisa dihentikan, kontrak bisa ditunda, dan sebagainya. Ada 5 jawaban, tidak selalu jawaban tunggal. Demikian semoga pertemuan kita hari ini membuka wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Muklis, Bu Teril, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Mungkin ada closing statement dari Pak Muklis di sini. Nggak ada Mbak Teril karena sudah sangat lengkap disampaikan Pak Muji. Baik. Terima kasih Pak Muji. Baik. Terima kasih Pak Muklis dan Pak Muji. Terima kasih hadirin sekalian atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan Sosbintek ini sampai akhir. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih kepada Pak Muklis. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.